Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salatil qamati wal fadilah syukur innaka la Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu shay'an fariyya. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang majmua rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin sajama'a rahimakumullah, pada kesempatan yang pendek ini khatib tidak lupa berwasiat kepada kita bersama, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan melaksanakan banyak aktivitas, banyak kegiatan. Biasanya kita ketika melaksanakan sesuatu itu biasanya kita menganggap itu adalah kegiatan yang benar dan kita menganggap itu adalah kegiatan yang baik. Maka di dalam kehidupan ini kita akan berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk mengejar apa yang kita anggap benar dan mengejar apa yang kita anggap baik. Tapi biasanya kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, ketika mereka melaksanakan sesuatu, mereka biasa melihat dari dampak, dari akibat dari sebuah perbuatan yang mereka lakukan. Maka ketika mereka mengatakan melihat akibat yang didapat dari perbuatan yang mereka lakukan itu mendatangkan manfaat bagi dirinya, maka mereka mengatakan itu adalah al-khair, itu adalah perbuatan yang baik. Mereka mengatakan itu adalah perbuatan yang benar. Tapi ada kalanya ketika mereka melakukan sesuatu dan dari hasil perbuatan itu mendatangkan kemudaratan bagi mereka, mendatangkan doror bagi mereka, mendatangkan bahaya bagi mereka, maka mereka mengatakan bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang buruk
dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang salah. Begitulah akal manusia ketika dia menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, biasanya mereka menilai dari akibat dari perbuatan itu. Maka tatkala dari perbuatan itu dihasilkan suatu kebaikan atau dihasilkan suatu manfaat, dihasilkan suatu keuntungan, maka manusia akan mengatakan inilah yang benar. Ketika perbuatan atau aktivitas yang mereka lakukan itu mendatangkan sesuatu yang berakibat buruk pada dirinya atau berakibat buruk pada orang lain, maka mereka mengatakan itu adalah perbuatan yang tidak benar atau itu adalah perbuatan yang buruk. Apakah begitu? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa begitu? Karena manusia ketika menilai suatu perbuatan dalam kehidupan ini, mereka hanya cenderung mementingkan diri mereka sendiri. Ketika mereka membuat peraturan, itu cenderung menguntungkan diri mereka sendiri. Makanya ketika mereka berkumpul, berbuat dan segala macam hal di dalam kehidupan ini, mereka hanya berpikir satu hal. Kalau itu menguntungkan dirinya, kalau itu berakibat baik pada dirinya, kalau itu akan mendatangkan manfaat pada dirinya, maka dia akan perjuangkan. Apakah itu peraturan, apakah hukum dan segala macamnya. Tapi tatkala peraturan, hukum, perbuatan yang mereka lakukan itu merugikan dirinya, maka mereka mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk dan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Padahal kaum muslimin, kita manusia sebenarnya tidak mengerti baik dan buruk. Sebenarnya kita manusia tidak mengerti benar dan salah. Sebab yang mengerti baik dan buruk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerti benar dan salah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kondisi hari ini kita bisa melihat ketika seseorang memutuskan suatu perkara dengan perbuatan yang sama, dengan perilaku yang sama, tapi mereka mencap perbuatan dan perilaku yang sama itu dengan nilai yang berbeda-beda, dengan anggapan yang berbeda-beda. Tatkala kawannya, tatkala koleganya, tatkala dusananya, tatkala dirinya melakukan sesuatu, dia mengatakan inilah yang benar. Tapi ketika ada orang lain melakukan hal yang sama, maka mereka mengatakan itu adalah hal yang salah. Ketika koleganya, kaumnya, kaum kerabatnya melakukan hal itu, mereka biarkan. Ketika orang lain selain dari dirinya dan orang yang dianggap lawannya, maka mereka akan memprosesnya, mereka akan menangkap dan segala macamnya. Begitulah kondisi hari ini, ketika baik dan buruk, ketika benar dan salah diserahkan kepada manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sebenarnya tidak mengerti baik dan buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, mengerjakan sesuatu, mendukung sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lah yang mengetahui padahal kalian tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Begitulah kondisi real manusia sebenarnya, kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, ketika orang masih sibuk tentang minuman beralkohol hari ini, sebagian mengatakan minuman beralkohol itu mendatangkan manfaat, minuman beralkohol itu mendatangkan keuntungan, minuman beralkohol itu membuka lapangan kerja, minuman beralkohol itu menolong banyak orang, maka mereka mengatakan itu adalah perbuatan yang benar. Tapi sebagian mengatakan itu adalah perbuatan yang salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan minuman yang beralkohol tersebut. Begitulah kondisi real kita hari ini, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti hari ini umpamanya ketika orang membuka tempat-tempat wisata, orang membuka tempat-tempat pelacuran dan segala macam karena menganggap itu bermanfaat bagi sebagian orang, maka mereka mengatakan itu adalah perbuatan yang benar dan itu adalah perbuatan yang baik. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kalau kita serahkan membuat hukum, membuat peraturan, melakukan sesuatu kegiatan hanya diserahkan kepada manusia, seperti itulah kondisi realnya yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, agama bukanlah menjadi timbangan bagi mereka. Agama hanya
Mereka ambil yang menurut mereka itu mendatangkan keuntungan bagi mereka. Mereka ambil agama itu hanya hal-hal yang mereka anggap itu memberikan keuntungan, membuka peluang bagi mereka. Dia tidak peduli benar dan salah di dalam hal yang demikian. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita serahkan membuat hukum, membuat peraturan, menentukan benar dan salah, menentukan baik dan buruk itu hanya kepada manusia, niscaya rusak binasalah alam semesta ini. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun ayat 71 yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau ittama'al haqqu wa hawa'ahum, andai kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardh wa man fihinna, niscaya akan hancur langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Akan tetapi kami telah mendatangkan peringatan kepada mereka, lalu mereka berpaling dari peringatan itu. Begitulah kondisinya kaum muslimin. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, kalau seandainya menentukan benar dan salah, menentukan baik dan buruk diserahkan kepada manusia, maka Allah mengatakan la fasadatis samawati wal ard, niscaya akan hancur langit dan bumi, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalam langit dan bumi itu. Artinya di dalam alam semesta ini, kalau dibiarkan manusia membuat hukum, kalau dibiarkan manusia membuat peraturan, menentukan baik dan buruk, menentukan benar dan salah, maka hancurlah alam semesta ini. Islam memiliki standar yang bersifat pasti untuk menilai baik dan buruknya sesuatu. Standar tersebut tidak lain adalah halal dan haram. Sesuatu yang menurut Islam halal pasti baik, sesuatu yang menurut Islam haram pasti buruk. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah, tak boleh kita mengukur hukum Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi manfaat semata. Jadi kalau kita melihat ada suatu kegiatan, ada satu perbuatan mengandung manfaat, kemudian kita mengatakan itu boleh, tidak bisa begitu kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Karena sebagian orang mengatakan memang begitu. Haitsuma takunul maslahah yakunus syar'u. Di mana ada kemaslahatan, di mana ada keuntungan, pasti ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu hukum syaraknya ternyata kaum muslimin. Yang benar adalah haitsuma yakunus syar'u takunul maslahah. Di mana ada hukum Allah Subhanahu wa taala pasti ada maslahatnya. Tatkala Allah memerintahkan sesuatu pasti ada maslahatnya. Tatkala Allah melarang sesuatu pasti ada mudaratnya ketika kita mengambil dan melaksanakannya. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin hendaklah kita berjalan di dalam kehidupan ini hanya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Kemudian kami menjadikan kamu berada di atas suatu syariah dari urusan mereka. Fattabi'ha, maka ikutilah dia, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mereka tidak mengetahui. Jadi kita hanya diperintahkan mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari ini kita harus menancapkan dalam diri kita apa itu al-khair, apa itu yang baik, apa itu asyar, apa itu yang buruk. Harus paham kita bahwa yang namanya al-khair ma aradahullahu. Jadi yang baik itu adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru ma ashatahullahu, dan yang buruk itu segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti itu adalah kebaikan. Ketika Allah melarang sesuatu, mencegah sesuatu, mentidakbolehkan sesuatu, pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Maka kewajiban kita kaum muslimin adalah mencari tahu mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baiknya. Apakah menurut hawa nafsu kita itu sesuatu yang buruk? Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti sesuatu yang buruk, walaupun menurut hawa nafsu kita itu mungkin sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Allah mengatakan di awal kepada kita, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum.
telah diwajibkan atas kalian berperang, walaupun berperang itu sesuatu yang kalian benci. Kita semua tahu tak ada orang yang mau berperang, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika datang masanya kalian harus berangkat berperang, karena berperang itu adalah sesuatu kebaikan. Karena Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci peperangan itu, tapi peperangan itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kita cari kembali, kita dalami kembali hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada kita, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi yang benar itu datang dari Allah. Ya, yang benar itu datang perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti benarnya. Ketika Allah melarang sesuatu pasti buruknya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti baiknya. Ketika Allah mencegah pasti salahnya. Oleh karena itu kita kaum muslimin, mari kita dalami hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjalan di dalam kehidupan ini dalam sebenar-benar kebaikan, di dalam sebenar-benar kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amanha wa'lamu anallaha marakum bi amri bada'a fi binafsi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kepada kita bersama, mari kita berada di jalan kebenaran. Mari kita berada di jalan kebaikan. Apa itu jalan kebenaran? Wa amilus solihat, adalah beramal soleh. Beramal soleh artinya adalah kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita sampai akhir hayat kita berada amanu wa amilus solihat. Kita beriman dan beramal soleh. Kalau perlu kita tambah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kita saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat. Allahumma izal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasruddin wakhzul man khazal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma difa'anna minal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan waswal fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'azima yazkurukum wazkuru 'ala ni'mihi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.